Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dwi Pratiwi, 2018-0102-059, beserta teman saya Adelia Harisma Sularto, 2018-0102-012. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami manfaat laporan keuangan daerah. Yang pertama ialah tujuan laporan keuangan daerah. Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 6, yaitu yang pertama, informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang kedua, informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai keseluruhan pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Yang kelima, informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Dan yang terakhir, informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Manfaat laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, laporan keuangan menunjukkan akuntabilitas. Yang kedua, laporan keuangan memberikan informasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Keempat, laporan keuangan menentukan pajak entitas. Laporan keuangan menunjukkan akuntabilitas. Jenis laporan keuangan harus memperlihatkan akuntabilitas dari para penjabat. Akuntabilitas berarti amanah untuk para penjabat yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan. Ketiadaan laporan keuangan menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan lemahnya sistem yang berimbas kepada korupsi yang sistematis. Laporan keuangan memberikan informasi. Laporan keuangan bisa menunjukkan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas rasio, likuiditas, dan solvabilitas, sehingga menjadi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi juga bisa diketahui. Kinerja kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang diawasi sehingga perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya lebih mudah untuk dilakukan. Evaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Cara membuat laporan keuangan bisa menentukan biaya program, fungsi, aktivitas, sehingga analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya. Hasil atau outcome suatu program, aktivitas, serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target juga bisa dimonitor dan diperbaiki sehingga tingkat pemerataan dan keadilan, equity dan equality semakin meningkat. Laporan keuangan menentukan pajak entitas. Pemerintah bisa menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak dan melakukan benchmarking dengan perusahaan lain di industri yang sama. Semua perusahaan yang ada di suatu wilayah pasti berada di bawah pengawasan pemerintah melalui pemantauan laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi sebagai acuan untuk menetapkan pajak dan menyusun statistik pendapatan nasional. Semua entitas termasuk lembaga pemerintah harus merapikan dan membuat laporan keuangan segera agar terhindar dari masalah penting terkait kewajiban pajak seperti penggelapan pajak yang berhubungan dengan masalah hukum atau pengurangan pajak tertanggung yang memberikan keuntungan bagi bisnis. Selanjutnya, perlunya analisis laporan keuangan daerah. Perlunya analisis laporan keuangan pemerintah, yaitu sebagai alat untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
dan penyusunan APBD tahun berikutnya. Pada dasarnya, penilaian kinerja sektor publik yang diantaranya dilakukan dengan analisis laporan keuangan, dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami gambaran umum dan karakteristik pemerintah daerah yang akan dianalisa. Yang kedua, menentukan dari perspektif mana untuk kepentingan siapa melakukan analisis laporan keuangan. Yang ketiga, menentukan tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah. Yang keempat, menyiapkan sumber data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Analisa menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya. Yang kelima, memperoleh data benchmark perbandingan, yaitu dengan data periode sebelumnya dan dengan target yang ada. Yang keenam, melakukan penyesuaian adjust atas laporan keuangan yang ada supaya sesuai dan lebih tepat ketika dilakukan analisis rasio. Yang ketujuh, melakukan analisis rasio dan menginterpretasikannya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan mengenai kinerja entitas secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu dampak laporan keuangan daerah. Yang pertama, penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisien dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah tetap terlaksana dengan baik. Meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga good governance dan clean government akan terwujud. Penjelasan tentang manfaat laporan keuangan daerah kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.